Halo semuanya, balik lagi di konten Mejeng. Di episode ini mungkin kita akan sedikit membahas tentang yang sedang rame akhir-akhir ini ya. Apaan tuh? Yaitu adalah Manfest, khususnya untuk Unsut Fest. Oh, Unsut Fest. Iya. Oh ya, di Twitter berarti lagi happening ya. Happening sekarang tuh. Masuk portal berita nasional lagi kan? Iya. Gara-gara kasus apa tuh? Aduh. Ya pokoknya di Unsut Fest kita sekarang ini jadi apa ya, sarana atau wadah buat mahasiswa Unsut yang pengguna sosial media Twitter buat ya curahin apa aja. Ada yang bermanfaat, ada yang kadang nggak ada manfaatnya. Cuman ya nggak apa-apa. Unsut Fest ini versi modern dari dulu, zaman dulu tuh ada di Line itu DSU. Draft SMS Unsut dulu ada. Itu anak-anak tahun 15-16 tahu lah. Ya. Zaman lain masih timelinenya masih aktif ya? Ya, masih hype-hype-nya tuh pakai Line semua tuh. Ya sekarang kayaknya lainnya udah nggak ada. Ya udah. Ini kita bakal ngumpulin, udah kita pilih beberapa dari apa sih namanya kalau yang kita Apa sih? Kalau orang ngirim pesan Manfest ya? Mention ke kita. nge-submit di DM-nya Unsut Fest yang udah bisa, yang udah di fallback itu bakal kita cari, bakal kita kumpulin beberapa yang menurut kita ini menarik ya. Ya. Ini sih paling beberapa hari kemarin aja sih, nggak terlalu dalam kita ininya juga kan. Iya, karena kalau di scroll terlalu jauh juga Twitter nggak bisa ya. Jadi yang terbaru-baru aja. Lebih ke nggak ada kerjaan juga nanti. Ya. By the way, kita belum baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung mulai aja. Merry Christmas. Nggak, ini malam Natal nih nanti nih. Iya, kita ini malam Natal di sini kita Singkatan baru Natal. 24 Nataru bodo amat. Natal sekarang ini 24 Desember, nanti malam itu Christmas Eve. Christmas Nanti Eve. kita bakal nyanyi bareng sama keluarga, kumpul-kumpul. Karena teman saya Nasrani. Ayo. Tapi kasihan lagi teman saya namanya Kevin, ini kayaknya ditinggal orang tuanya ke Paris. Kevin McAllister. Itu film. Ayo, ini kita langsung mulai aja. Ini pertama aja ya dari gue ya. Ya. Dari gua nggak ada soal, dari lu semua berarti. Ini satu Manfest yang sempat di-upload, disebut tanggalnya nggak? Nggak usah. Nggak usah. Tapi nanti kelihatan nggak sih pas di? Kelihatan sih. Ya udah nggak usah. Kita nyebutin isinya langsung aja. Ini pertama, ini Jens, capek ya kalau punya cowok yang problematik sama hidupnya sendiri. Dan jujur, aku nggak mau kalau kudu ikut bikin masalahnya. Karena aku sendiri dah puyeng ngurus kerjaan. Kalau mau putus kasihan juga sih. Nah ini. Gimana menurut lu? Ini kayaknya rumit sih. Lu kalau mempertahankan hubungan atas dasar kasihan itu nggak sehat juga menurut gua. Tapi kalau lu terus-menerus pusing, ditambah pasangan lu bukannya ngasih support tapi malah bikin tambah pusing, ya mungkin putus jalan terbaik gitu ya. Iya. Tapi ya nggak tahu kan, ini kan curhatan, mungkin lagi emosi doang dia nge-submit ini ke Unsut Fest, tapi nggak tahu, mungkin bisa dicari jalan yang terbaik lah ya. Misalnya tuh seproblematik apa gitu maksudnya? Iya. Kalau cuman gara-gara nggak tahu harus makan apa, terus gara-gara salah baca map sih bisa diperbaiki lah kalau menurut gua. Iya, maksudnya tuh berarti kan cowoknya tuh kayak problematik aja di hidupnya, terus lu ngertiin gua dong gitu-gitu berarti kan? Oh, berarti berantemnya sampai segitunya ya? Iya, berarti kayaknya sih iya. Seproblematik apa sih pacaran mahasiswa gitu kan? Kan emang ini SKS-nya kurang atau gimana problematiknya tuh? Oh, ya bisa. Oke, lanjut aja. Yang tadi itu bisa ya kalau yang nonton dari si pengirim ini mungkin bisa dipikirin. Tapi lagi. gue setuju sama lu sih, jangan mempertahankan hubungan atas dasar kasihan. Iya, karena nggak bakal sehat. Iya. Nggak ada love-nya lagi gitu kan. Gue lagi deh, lu bacain dah. Jens, jadi ini yang kedua ya. Jadi aku ada target sempro bulan ini, tapi kayaknya nggak bisa. Waktunya tinggal sampai besok Jumat, plus setelah itu libur sampai tanggal 1, dan dosenku tuh maunya bimbingan offline. Sementara aku di luar kota, masih ada tanggungan magang MBKM. Gimana tuh, Ji? Dosen maunya bimbingan offline. Tergantung dia luar kota itu luar kota mana. Kalau masih Purbalingga, itu keterlaluan kalau nggak mau ke Purwokerto.
Purbalingga, Banjar, Kebumen tuh masih bisa dijangkau dengan darat loh. Bahkan di kecamatan Kembaran pun itu luar kota Purwokerto. Karena itu juga udah bukan termasuk Purwokerto kan. Mau Kembaran, Baturaden, apa mana itu juga bukan Purwokerto, bisa aja dia. Jangan alasan lah. Kalau demi skripsi gini apalagi menyangkut masa depan lah ya. Iya. Tapi berjuang dikit nggak apa-apa gitu. Tapi gue bingung, ada yang magang BKM nggak? Enggak lolos. Sistemnya gimana sih? Ya bukannya nggak lolos. Nggak lolos. Maksudnya sistemnya tuh harus offline gitu kan kayaknya Kayak ganti SKS aja. ganti SKS aja kan. Maksudnya tuh kalau saran nih kalau yang buat ngirim ini nih selagi masih bimbingan dan dosennya mau ditemuin offline tuh kejar aja. Mumpung dia mau loh. Takutnya kalau online gitu-gitu malah ketemu sama yang lain. Lama jadinya kan. Gitu ya. Iya. Lu gimana bimbingan online? Gue bimbingan, gue ngerasain dua jenis bimbingan sih sebelum seminar proposal itu masih keburu bimbingan offline segala macam, kita ngasih revisian langsung ke dosennya, langsung bimbingan dikasih tahu salahnya gini-gini. Tapi pas semprop habis itu kan lockdown yang pertama 2020, akhirnya gue ngerasain bimbingan online, jadi gue ngerasain 2 bimbingan gitu. Dan emang kalau bimbingan online ya terkendalanya itu kadang dosennya responnya tuh kurang inilah di chat sekarang, kadang seminggu 2 minggu nggak dibalas, di chat lagi, kadang ngerit doang gitu. Lebih efektif mana? Iya. Ya lebih efektif offline. Bisa kan. janjian dulu, bisa lebih efektif juga, maksudnya lebih ngerti kalau kita bimbingan gitu kan. Ketemu tatap muka kita tahu ini miss-nya di mana gitu. Kalau online tuh Iya. agak sulit sih menurut gue. Gue ngerasain dua-duanya dan ya menurut gue lebih prefer ke offline. Bener kayak gitu. Ntar gue di chat kerjaan. Gue di chat SD 4 yang kemarin gue chat baru bales kan. Hei, kamu ini lagi kerja juga. Saya mending ini kerja, di kan nggak dibayar. Gak ikut ah. Yuk lanjut. Ini gue cari diedit nggak apa-apa. Nanti di screen aja munculin chatnya. Gua nabrak. Oh. Ini gua paling suka Belum apa-apa dong. Wah. Ini gua nggak tahu yang ngirim ini ada masalah apa, tapi please jangan gimana ya? Jangan sampai kepikiran gitulah. Ini manfaatnya gini nih. Jens, ada yang mau tabrak aku malam ini. Abis nabrak terus kabur nggak apa-apa. Bantu aku pingsan please, buat bisa nggak kepikiran dia terus. Jadi ini orang ada masalah apa sebenarnya? Oke, kalau ini menurut investigasi gue sendiri ya. Oh, ini apa hipotesis? Hipotesis gue sendiri. Ini orang punya masalah mungkin sama pacarnya. Soalnya dia kalau misal orang tua pasti kepikiran orang tua terus nih, kepikiran bapak atau ibu gitu. Kalau dianya yang dimaksud tukang leker nggak mungkin juga. Masalah apa yang bikin dia kepikiran tukang leker? Siapa tahu dia mesen leker pisang keju yang datang cuman keju doang. Betul. Bisa. Tahu gitu kalau masalah tukang leker, kenapa nggak tabrak tukang lekernya aja? Kenapa dianya? Lo nggak tahu penggemar leker visip tuh banyak banget. Enak loh. Iya. Siapa tahu leker SMA gitu. Hah? Enggak, ini karena Unsut Fest gue yakin nih leker di Unsut. Yang depan itu ya. Tapi sih ini banyak banget sih yang reply sih banyak yang nyemangatin gitu. Dari kita dulu deh, dari kita dulu. Coba lu mau Dari- nyemangatin gimana? Ya maksudnya jangan seberlebihan itulah maksudnya. Bisa pakai solusi lain gitu. Kenapa harus minta ditabrak? Kan itu membahayakan nyawa. Kan efeknya nanti keluarga kamu sedih gitu kan. Yang doi yang kamu maksud itu juga nanti takut merasa bersalah gitu. Kamu juga rugi. Mending kalau langsung koit ditabrak. Kalau cuma koma lumpuh seumur hidup gimana kan? Enggak. Kalau ini mikirin. Iya kan nggak inilah nggak make sense lah kalau cuman masalah hubungan terus ini mungkin hubungan ya kita nyebutnya Asumsikan ini ya kita berasumsinya ini sebuah hubungan lah ya, maksudnya ada yang lebih penting buat dipikirin gitu, mungkin kuliah bisa dikejar lagi, kalau mungkin udah harus selesai sama ini kan bisa lebih fokus ke akademik ya.
Dan ini saran dari gua untuk sendernya, kalau kamu pengen pingsan jangan minta ditabrak. Ikut ebek. Ikut embrek. Pingsan tuh. Nggak sadar kamu mau dipecut atau makan bohlam nggak sadar, mending ikut ebek. Mau dipecut, tangannya diikat kan, ditetesin lilin. Itu beda. Oh, itu beda. Itu love my life you do. Aduh, anjing. Sorry ya, yang tadi beda. Nggak, tapi serius deh, kalau menurut gua kalau masih lingkupnya hubungan pacaran tuh jangan terlalu digalauin sih. Ya, gua sadar di Unsut Fest ini banyak gitu yang curhatan tentang doi, karena emang di sini nggak nutup buat selalu perkuliahan atau apa-apa ya. Cuman kalau ranahnya udah begini kayak memprihatinkan aja gitu kan, sampai banyak yang reply ya. Iya. Sampai ada yang nyemangatin. Mungkin untung aja nggak ada yang ngesaltiin ya di sini ya. Iya. Itu lihat aja dari dari orang yang reply itu banyak yang peduli sama kamu. Iya. Nggak, kamu jangan malah minta yang enggak. Iya. Maksudnya nanti orang-orang sekitar kamu bakalan ngerasa sedih gitu ngeliat Iya. kelakuan kamu yang agak berarti dia cari jalan lain lah mungkin gitu. Oke. Ya ini udahlah. Kita nggak mau salty, siapa tahu yang sendernya nonton terus dianya makin nyari tronton biar ditabrak, bukan pingsan tapi langsung menghadap malaikat kan. Ini gua selanjutnya kita bacain lagi. Lanjutnya. Apa tuh? Ya, Jens, aku sering banget ketindihan. Apakah aku harus diruqyah gitu? Mungkin dari Ganang bisa dijelasin dulu apa itu ketindihan? Sendernya kalau kamu Kristen, mending kamu sering-sering ke gereja. Mungkin Kamu bisa kurang ibadah. bisa dieksorsis kamu atau enggak? Kalau nama kamu Emily, saya mewajarkan kamu sering ketindihan. Kalau kamu bukan Emily, berarti harus diruqyah bener. Emily in Paris kan? Itu diruqyah kayaknya sering belanja. Oh, iya. Nggak nonton sih ya. Kalau nggak tahu Emily in Paris nggak usah nge-react lah. Terus sering ketindihan, apakah aku harus diruqyah? Gue nggak pernah diruqyah sih, gimana sih? Maksudnya doain gitu kan, sama aja. Sendiri bisa, ada suratannya. Tapi bukannya harus sama ustadz gitu. Enggak, itu kalau misalnya maksud kayaknya udah sampai level kita bisa meruqyah diri kita sendiri tanpa harus minta bantuan. Itu sering-sering aja ibadah, itu kan baca doa juga, itu juga sama aja. Ibadah yang mana nih? Kalau dari gue mungkin ini juga bukan melulu nyangkut soal ini ya mistis atau Iya. agama, ini juga bisa kan ada penjelasan secara medis dan secara logika juga bisa kan, ini Bisa. sleep paralysis kan, mungkin sendernya lagi kecapean atau mungkin posisi tidurnya nggak pas gitu, sampai-sampai badannya jadi kaku gitu, nggak bisa gerak pas lagi kebangun malam gitu, bisa aja gitu kan. Nggak melulu menurut gue ya, kan harus ada dua sisi perspektif gitu kan. Iya. Menurut lo tadi bisa didoain, kalau menurut gue sih nggak, mungkin lebih ke relax aja gitu mungkin sebelum tidur, ngapain kayak gitu, senam sebelum tidur ada kan? Itu ada sih, ada. Itu juga, tapi gue setuju sih, nggak melulu tentang setan, karena ini ada yang reply pun dulu katanya, gue dulu juga sering banget hampir tiap hari sampai di kelas ketiduran, sempet-sempetnya ketindian. Ditindihin siapa tidur di kelas? Nah kalau misal itu setan, berarti ditindihan setan mahasiswa lama. Enggak, ini bisa diselesaikan dengan Relax gitu sih. ya di medical pun juga ada penjelasannya. Jadi nggak harus selalu nyangkut tentang ke arah religi atau mistis lah. Mungkin kamu harus sering-sering namaste, Iya. yoga gitu-gitu. Tapi tetap harus baca doa juga sebelum tidur. Doa tidur gimana? Allahumma barik lana. Salah, bismika. Bismika dong taunya, sebenarnya nggak tahu. Ya, saya nggak berani. Merry Christmas. Apa? Kenapa sih? Orang udah malam Natal kok masih syuting aja. Libur apa ya? Iya, Nataru loh ini. Nggak suka gue istilah Nataru gitu. Mau dimarahin Pak Jokowi. LBP kamu ha? Oh, opung. Ya.
Nggak apa Opung, sehat-sehat ya Opung. Ada di mana-mana loh. Kita lanjut. Wah ini, aduh ini kayaknya masih sender yang sama yang tadi yang pernah ditabrak. Kayaknya. Gitu. Ininya Jens pengen banget mati atau enggak sekarang biar bisa lupa sama dia, biar dia bisa peduli dan ngerasa bersalah. Gimana caranya koma? Gimana ya? Gua sedikit ya speechless juga dengan submitannya sendernya yang kayak gini gitu. Maksudnya kenapa harus minta sekarat gitu? Orang-orang tuh berdoa dirinya sehat, didoain orang tuanya tuh supaya sehat, sehat jasmani rohani. Mungkin sendernya nih lagi sakit psikologinya ya. Cuman jangan sampai sakit fisiknya juga gitu. Minta sekarat nanti nyesel loh. Sekarat nggak enak loh. Enggak pernah sekarat. Nggak kan katanya kalau sekaratul maut tuh sakit cuk. Ada lagunya lagi. Apa? Sekarat atau 50 tahun lagi. Enggak sih. Tapi serius ini gue juga gimana ya? Gue sangat setuju juga sama yang replay, bahkan banyak yang saltiin juga. Ya harusnya sebenarnya disaltiin kayak gua nahan aja dari tadi yang minta tabrak gua juga pengen saltiin. Nih ada yang tahan aja. Ada yang replay dia nggak sadar kali ya orang tuanya banding tulang biayain anaknya Nah kuliah. iya, maksudnya tuh di situ loh. Jangan cuman pikirin diri sendiri gitu. Tahu pacar lu tuh nggak biayain UKT lu anjing. Pacar lu nggak- Bapakmu dan mamakmu nyari rumput buat kerbau di kampung. Buat siapa? Buat kau. Jangan sok paten pacar kau nggak bisa apa-apa. Kamu keluar kan, lu kata si gua. Kalau orang mana? Awak orang mana, Wani? Awak nih sebenarnya nggak tahu juga. Kita lanjut aja lah. Tak patut lah. Tadi pokoknya ya jangan sebegitunya lah, Iya. jangan berlebihan gitu, menyikapi sesuatu kan. Nggak ada orang yang mau dalam situasi galau atau sedih, cuman sebisa mungkin dikontrol lah emosi atau dirinya gitu kan. Kalau kamu sekarat koma, kamu nggak ngerasain MCD di Purwokerto. Enggak, bukan masalah itu. Dia kan biaya rumah sakit yang bayarin juga orang tuanya Iya. gitu. Lu sekarang lu koma nih. Pacar lu yang lu galau-galauin itu dia nggak tahu apa-apa. Boro-boro ngerasa bersalah kan. Paling juga cuma bawa bunga kering. Bunga kering. Kalau nggak jeruk beli di depan DKT. Itu kan kamu juga nggak makan. Iya. Udah Enggak. bangkrut ya. Hejo udah nggak ada. Kamu referensinya sangat sangat lama ya referensinya. Hijau. Gue masih ingetnya itu. Udah kelamaan kalau Hejo udah nggak ada. Tapi kalau bisa ada lagi sih itu ngebantu mahasiswa biar sehat. Kaum tidak. Karena nggak mahasiswa tuh nggak bisa ke Cherry. Mahal. Nggak mahal. Tidak terjangkau untuk mahasiswa yang uang sakunya 1 juta per bulan. Oh. Tapi jujur bagus sih. Tapi yang ini udah lah ya. Udah. Gue pengen saltin tapi kayak nggak pas aja di sini gitu kan. Mungkin di sini nanti ada yang nonton atau gimana, terus takutnya kita kenapa-napa, keselamatan kita juga ya. Malah kita yang depresi cuk. Nggak, tapi ini gue nggak tahu emang beneran dia masih center yang sama nggak yang tadi itu, tapi dari gaya bahasanya pesannya sih hampir sama. Mungkin iya, mungkin sama. Kalau nggak nih mending kalau langsung chat ke cowoknya aja langsung lah. Iya. Mungkin tuh kalau ada masalah bilang ke cowoknya, ada ini aku nggak suka sama kamu gini. Karena kalau sampai 2 orang yang berbeda bikin sendernya ini kan bahaya juga, diuncut banyak orang yang pengen mati berarti. Ya, jangan nanti nggak bisa wisuda. Nanti bapak rektor kita emang sedih gimana sih? Nanti kasihan NIM di belakang kamu jadi di depan. Nanti dia capek tuh nggak enak. Mengkontol. Kita lanjut. Nih, Jens, lu pinter tapi sombong mah buat apa juga? Cuma nanya doang, dijawabnya sini sampai mati. Nah ini nih. Ini orang-orang yang bikin gue sebel juga selama perkuliahan, sekolah, karena gue dongo gitu. Dan tiap gue minta bantuan orang yang pintar, yang secara grade-nya dia tinggi di kelas, kan emang kenapa rata-rata begitu ya? Tapi kalau menurut gua gini, ada beberapa perspektif yang orang ini gua mencoba
menyimpulkan dari orang yang pinter ya, karena kan Lu nggak pintar. Iya, maksudnya yang dari pinter aja, maksudnya kadang orang yang pinter pun tuh merasa pengen bantu sebenarnya yo. Cuman nggak terus-terusan. Kayak misal gue nanya ini dong, awalnya dikasih tahu, tapi lama-lama melunjak. Iya, gitu. bisa jadi gitu. Karena menurut gua juga mungkin yang si orang yang pinter ini ngerasa dia tuh udah belajar gitu mati-matian buat ngerti hal ini, sementara temannya tuh cuma tinggal minta doang. Iya, Jadinya kayak biasanya ada gitu. sedikit rasa nggak rela lah gitu, kayak ya lu bisa belajar lah gitu, kenapa harus minta secara udah mateng ke gua gitu. Gua yang ngolah gitu maksudnya kan, masa lu gue suapin doang gitu. Paling nggak kalau ini sendernya nih, lu kalau mau nanya terus dia nggak ngasih tahu, ya udah nggak usah sampai dikirim manifest kalau misalnya tentang Iyalah. ujian gitu. Gak usah lah. Lebih ke lu nya aja sih. Kan lu bisa mengulang-ulang materi atau belajar dulu. Atau enggak sambil ujian bisa googling kan kalau lu jago. Minimal kalau lu pengen nanya dan dia kasih tahu tuh lu jajanin. Iya, diapain? Iya, dikasih beliin apa. jajan. Jadi kalau lu pengen di-support, dan support dia juga. Lu Kalau enggak beliin jajan. sambil nanya, ini yang nomor ini jawabannya berapa sekalian sama nomor rekening lu gitu. Iya. Pasti dikasih dengan Bisa dikasih. sukarela gitu, dengan senang hati malah. Tapi ya, ini tuh apa nggak pernah gue dapatkan selama gue kuliah. Kenapa emang? Nggak pernah ada yang nanya jawaban ke gue. Ya sama, karena kita tuh tipe yang menanya. Kita tuh tipe yang meminta, bukan yang memberi. Kita pengemis sebenarnya di sini. Cuman ya balik lagi belajar aja gitu, biar nggak, masa lu dongkolnya larinya ke unsur face. Iya, maksudnya ya lu nya aja belajar. Kayak gue pun kalau gue nggak bisa dan gue nggak bisa nanya, ya gue diam, nangis, tinggal ngulang aja. Ngulang kok susah. Enak loh. Ngulang tuh enak, duduk depan, ujian. Sesat yang urusan. Merry Christmas everyone. Kenapa? Oh, Coba nih. Mana? Ini. Jens mau cerita. Ini yang cerita berarti Muhammad Salah nih kan, dia mau cerita. Ya, bisa aja Muhammad benar. Oh ya. Jens mau cerita, gue punya cowok nih, titik. Salah. Secara penulisan aja dia salah. Mau cerita gue punya cowok nih, harusnya koma ya, karena masih bersambung. Ini kalau kamu ada skripsi jeda. dicoret-coret Iya. skripsi kamu. Kamu bakalan dimarahin Pak Bivit, guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia dari FIB. Nilaiku jelek banget sama dia. Pak, nih Pak, dia Pak. Saya menghormati Bapak sekali Pak. Kami dari Politik 15, ingat Pak, kami benar-benar terhibur dengan Bapak. Kayak kamu sering-sering baca KBBI. Ih, Kamus Besar Bahasa Israel. India. Takut. Kita lanjut aja ya. Mau cerita, gue punya cowok nih, nggak nyaman, gue langsung titik tuh. Kebetulan kita call terus, dia sempet kirim SS-an riwayat call dia di HP. Nah, gue lihat di situ banyak banget nomor nggak dikenal. Gue liatnya ada di situ ada 10 nomor yang nggak dikenal call dia, dan nggak ada yang diangkat satupun. Gue penasaran dong itu siapa. Ya, Continue. Akhirnya gue lihat get contact. Ternyata tuh nomor nggak jelas, penipu, worm, Aduh, rentenir, kayak gitu-gitu. Fuck, apa-apaan nih cowok. Gue harus impersonate kayak gimana? Fuck, apa-apaan nih cowok. Gue kok begini, gue baru tahu apa nih maksudnya. Terus ditambah cowok gue cowok gue ngurungin SS riwayat call itu, berarti kan fix kalau gue nggak boleh tahu soal malah itu. Gue kudu gimana guys? Butuh banget saran. pertama saran dari saya, kamu sering-sering baca KBBI. Pertama saran dari saya, kamu jangan berbelit-belit ngomong. Mungkin kamu di real life juga ngomongnya typo ya. Ini ngomong nggak, ya itu dari pasif revisi dari kita. Ya. Kalau kamu nggak bisa, di keyboard kamu tuh ada auto text, nah pakai itu auto text atau korek, atau bisa ke website Nipo Online. Nah, itu bisa. Kalau tak korek biji matamu nih, nulis apa coba? Dan yang kedua, pacar kamu punya utang. Nomor yang nggak dikenalnya banyak ya di riwayat call-nya. Tadi ada WOM, itu WOM Finance.
Itu Wom Finance. dia Bom Finance itu kayak semacam kayak Adira atau nggak Adira? Ya. Nah, jadi kayak peminjam-pinjam itu terjadi. Pengalaman ya? Saya dulu pernah kerja di NSS selama 1 bulan. Jadi sales. Wom, rentenir. Dan temen gue soalnya banyak dulu temen gue sering kerja di situ jadi debt kolektornya, jadi WOM di Indomobil gitu-gitu. Ya positif thinking aja, mungkin cowok lo ini terlilit hutang gara-gara kalah judi. Nggak positif ya kalau itu. Nggak positif juga. Maksudnya tuh kalau dia aja kayak gitu, berarti kan dia diteror kan, berarti dia nggak bayar. Terus kalau gitu aja dia nggak cerita sama kamu, itu bukan pacar yang baik karena dia aja kayak gitu masih dirahasiain. Jangan jadiin suami dah, tiba-tiba sertifikat tanahnya hilang aja. Ini nanti kalau dia kepepet apa-apa nanti ada barang yang di rumah dijual apa Iya. gimana kan? Genteng. Itu iya ada tuh. Jual genteng cuman buat nyenengin. Iya ada yang sampai ibunya dilaporin polisi sama ibunya, genteng loh. Goblok. Kalau gua bapaknya gua bacok itu orang. Kenapa sampai genteng, kan ada yang lebih berharga gitu. Genteng itu dijual kemana? Ke material anjing. Jadi ini gimana ini? Itu sih udah fix pacarmu banyak utang. Iya sampai diteleponin Iya gitu dan kan. gak bayar lagi. Parah itu udah, putusin aja. Nah, putusin pacaran sama debt collectornya. Ya nggak gitu juga. Ya maksudnya inilah diomongin dulu, mungkin gue selalu nyari sisi terbaiknya. Lu putus. Mungkin bisa diomongin nih. Ini maksudnya apa? Jangan diumpet-umpetin dong kalau ada sesuatu ngomong gitu. Siapa tahu bisa bantu kan dari elunya, dari sendernya buat cowok lo nyari solusi gitu kan. Tapi kalau solusinya dia minta uang ke kamu buat bayarin, Ya nggak usah. jangan. Karena itu nanti kebiasaan. Iya. Maksud cowok kok minta-minta anjing. Nih, bayarin utang lagi. Udah yang itu udah ya. Oh, ada lagi nih. Ini lucu sih. Ini pasti maba. Pesannya gini, Jens, pas kuliah offline, kalau libur lebaran, kuliahnya ada libur juga nggak sih? Pengen pulkam biar ketemu keluarga soalnya. Oh. Berarti dia udah kesini tapi. Terlihat kamu ini semester 1 mungkin ya. Saya kasih tahu buat kamu sendernya. Lebaran libur kalau offline. Cuman pas masuk ke sini halal bihalal satu kampus halaman muter. Di lapangan patung kuda, semua ikut halal bihalal. Itu diwajibin rektor. Kalau nggak bisa pendadaran katanya. Iya. Nggak bisa sidang. Nggak bisa sidang. Emang iya. Percaya aja. Udah tahu gue lagi satirin ini orang. Kok ya ada yang percaya? Ada yang percaya. Tapi itu serius. Ya. Itu serius. Serius. Minimal kalau misal nggak satu univ itu fakultas, kalau nggak jurusan biasanya gitu halaman muter terus. Karena ini halal bihalal menyangkut ke kuliner ya, semua pegiat-pegiat usaha kuliner juga ikut. Iya. Bupon gitu, Bupin, Bu Agus. Nanti ada di lapangan semua kita salaman bareng mereka. Karena makanannya itu dari mereka. Gitu. Kalau kamu mahasiswa ekonomi biasanya halal bihalnya di lapangan putih dulu tuh di situ. Tapi nggak putih. Ya tapi nggak putih, batako dibilang lapangan. Kalau putih. kamu mahasiswa FISIP nanti halal bihalalnya bareng sama pegawai kantin Jokowi. Apa namanya Kantin Jokowi, sumpah. Namanya kantin Jokowi. Biung, masakannya enak. Gimana nih? Udah. Ya, ini polos aja sih. Kesimpulan gue dia masih polos dan ya wajib dikasih tahu aja, dicerahkan aja. Libur kalau kamu pengen pulkam aja nggak apa-apa. Cuman itu nanti kalau kesini lagi ada hal lebih halal muter. Wah, ini gue juga lucu banget nih. Gue pas milih ini lucu banget. Ini mengingat ini kemarin sedang viral, rame. Ya. Pesannya gini, Jens emang bener, Iqbal jalannya udah sampai Kulon Progo. Bukannya nganjuk ya. Ya ini mungkin lagi hype ya. Lagi hype. Lagu yang terdalam itu di remake video klipnya dan sekarang talentnya itunya Iqbal. Jalannya sampai Kulon Progo. Dan ada yang polos nih nanyanya apa bener dia jalannya sampai Kulon Progo gitu. Ya pertama pertanyaan kamu nih agak apa idiot ya. Ini kan dia syuting kelar ya udah kelar gitu. Dan yang kedua yang gue sayangkan sih kenapa harus Iqbal gitu yang jadi bintangnya. Kenapa nggak Parto?
Kan dia lebih mirip Ariel. Parto bisa. Kalau Parto cuma nyampe SCBD capek. Oh, karena udah berusia ya. Iya. Iqbal bisa sih jalan cepat sampai Kulon Progo. Lah kan lagunya ini. Ku lepas kopling, motorku jemping. Nggak tahu karena mereka masih kecil waktu itu. Oh iya. Kita lanjut aja. Gak tahu lagi. Wah ini cocok buat lu Cuk. Apa anjing? Ini nanti diliatin, ini kan tweet pic gitu ya. Diliatin ini ya. Buat kamu yang Islam tapi nggak pernah sholat, Jens. Ininya panduan buku pintar sholat. Cocok buat lu. Ngapain ditaruh di unsur face gitu kan? Ya mau mengingatkan. Reminder me. Where I had to go to start, reminder me. Sholat itu urusan masing-masing gitu. Kamu yang Islam tapi gak pernah sholat, ya itu urusan dia gitu. Emang bukunya mungkin membantu, tapi kan itu bukan ranah untuk orang lain ya. Itu mungkin ya urusan keimanan masing-masing aja sih. Mantap. Iya. Mantap. Habluminanas. Habluminallah. Habluminanas, habluminallah. Habluminanas, habluminallah. Loh, bener kan? Habluminanas, habluminallah. Apa salah aja kan bener kan? Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Tahu itu. Ya besok lah bener kan? Enggak ada masalahnya kan bener. Besok tapi Yang tadi itu lewat aja. Saya takut kalau agama. Takut obrolannya saya seriusin dan orang tahu gimana isinya saya. Gak betul deh. Gak depan kamera lu takut ngomongin agama. Lanjut ya. Lagi pengen punya someone special but not as a boyfriend. Kayak selalu ada buat dengerin cerita plus mood booster gitu. Parah. Kata gua, lu sih ini gimana ya? Ini Egois. Cewek ya berarti ya? Jangan egois. Belum tentu, Cuk. Apa? Boyfriend ya? Boyfriend, oh, Cuk. iya, cewek berarti dia. Emang Sorry. unsur ada LGBT-nya. Ya ada mungkin tapi saya nggak tahu. Iya. Ini buat cewek ya berarti sendernya ya. Nyari someone buat not a boyfriend, not as a boyfriend, tapi selalu ada gitu. Itu egois. Terus egois. Belum tentu FWB juga, benefitnya FWB yang kita tahu selama ini kan benefitnya itu Seks. B-nya itu ya bercocok tanam, tapi ini kayaknya bukan ini. Dia tuh cuma nyari buat ya cerita dan mood booster katanya. Iya. Berarti lu secara nggak sadar kamu mencari badut sebenarnya. Iya. Bisa kita sarankan ke Burjo Mama. Ada di situ ada nomornya. Kamu ke Burjo Maman di depannya. Kalau nggak tahu Burjo Maman di mana itu di depan Buckingham. Kamu duduk di pojok Burjo hukum gak sih? deket. Ya bisa disebut buja hukum. Terserah lah. Yang nyebutnya Burjo Hukum berarti nggak akrab sama Maman, udah itu aja. Duduk di pojokan deket Maman biasanya masak tuh. Cari di situ banyak stiker ya, tempelan-tempelan gitu. Aduh, harusnya kita foto ya, bisa kita tampilin di sini. Itu ada nomor dari badut yang bisa mengapa sih bacanya? Nomor badut untuk setiap sedihmu cantik. Ya intinya dia ini cuma butuh badut. Iya, Jadi, lu- feedbacknya buat si cowok apa gitu, dapatnya apa kalau nggak dianggap atau nggak dikasih kejelasan kan. Rizal aja yang ini mengangguk-ngangguk. Teleponan tiap hari. Dia teman tiap hari kalau ujung-ujungnya dia udah dapet cowok yang cocok buat jadiin pacar, ya Iya. si badutnya ini dikemanain? Coba itu egois banget menurut gua. Iya, menurut gua juga sih, gua setuju kalau ini cuman ya lu jangan mikirin diri sendiri lah. Iya. Kalau lu pengen lu punya temen yang curhat didengerin, ya lu cari temen yang cewek juga. Iya. Kalau lu pengen mood booster, nonton aja video-video komedi tuh banyak. Fail Army tuh banyak tuh video-video Fail Army. Mungkin bisa nonton ini video-video di akun ngakak kocak atau Iya. Guyonan TV. Guyonan TV. Yang sebenarnya nggak bikin saya ngakak sama sekali. Atau mau yang lebih ketawa nonton Mejeng. Mejeng. Damn.
Dijamin kamu Kegoblokan apa itu? dijamin kamu terkekeh-kekeh. Kamu akan lihat di situ 2 mahasiswa tolol. Yang lulusnya lama, namun menghabiskan waktu, sia-sia uang orang tuanya. Jadi menurut kita ini sepakat kalau ini kayaknya jahat lah. Jahat. Ya terlepas ini menurut kamu cuman butuh samuan, tapi menurut kita nih kan kita bisa penilaian orang beda-beda ya. Menurut kita sih jangan lah. Kalau emang langsung pengen cari pacar ya cari pacar aja gitu. Yang jelas. Terus apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Wah, itu quotes-nya si Neneng PA dari Cinta, itu cinta bukan neneng PA. Maaf. Gue kirain film Cecep. Neneng dari Garut. Gak usah sebut Garut di gue lah. Kita tuh kan yang replaynya aja ada pakai PP the Frog aja. Pengen replay tapi takut kenal gitu. Ada yang nge-replay boleh. Kelihatan kamu ini ngenes dan kamu badut. Iya. Udah sampai situ aja ternyata yang replay. Ada lagi. Oke. Lanjutnya, Jens, aku dapat SMS dari Telegram berupa kode gitu. Terus ada WhatsApp yang minta di SS-in SMS-nya biar aku bisa klaim hadiahnya. Menurut kalian itu penipuan bukan? Buat kamu sendernya, saya kasih saran. Kalau kamu ke terminal, ada orang nawarin minum, jangan mau ya. Bahaya. Kok kau bisa-bisanya polos banget loh? Jangan diulang-ulangi lagi ya. What the fuck, man? Sumpah ini tuh udah jelas gak mungkin Telegram SMS buat apa? Ya jangan, nggak usah, kayaknya nggak harus ditanyain. Kamu juga bisa mencerna ini penipuan apa enggak lah. Sampai ternyata dia ngirim gini, ternyata udah nge SS beneran, gimana? Iya. Bodoh juga ya. Iya, jangan termakan iming-iming lah intinya. Dia pasti kalau di telepon penipu tuh percaya juga. Kalau kita kan mungkin kita bentak balik ya. Oh iya, tapi gue pernah coba ditelepon penipu malam-malam telepon. Nah ini bapak butuh uang pulsa di kantor polisi gitu-gitu. Padahal bapak lu udah meninggal. Enggak, masih hidup. Oh, bapak lu masih hidup. Loh pak tuh Ben telepon udah akrab ya. Gak akur sama bapak sendiri. Bapak isu. Gue waktu itu juga pernah ditelepon. Gak. Telepon sama temen gue. Ya nggak ada, telepon aja, dia lagi pengen ngobrol aja. Lanjut. Lurus banget ya. Merry Christmas. Dua ini gua apa lu baca ini? Ya, gua aja. Lu aja. Ada huruf besar kecil dan bercampur angka ya. Jens, aku sensitif banget sama yang namanya kematian. Tahu lu tahu. Aku kadang bisa peka orang ini bakal nggak lama lagi atau enggak. Lu dead note anjing. Kadang kalau nggak didatengin, rasa itu pasti seharian bawaannya gelisah. Pasti nggak lama setelah itu, maksimal 2 hari orang terdekat atau yang aku kenal meninggal. Dan semalam aku gelisah kayaknya gara-gara terlalu mengulik 2 orang besar yang akhir-akhir ini rame karena meninggalnya. Aku harus gimana ya? Aku capek, kadang nggak bisa tidur gitu. Di sini kita bisa tahu kalau dia punya Indra Herlambang. Buka Indra Herlambang. Indra. Brukman. Indra Peter Pan. Udah keluar. Mungkin dia punya Indra ke-6 atau sekarang Indigo ya namanya. Iya, Indigo. Six Sense. Mending kamu punya Spider Sense daripada Six Sense. Iya. Bisa nangkep Lalat. Bisa menghindar dari pukulan Flash Thompson. Bisa nahan kereta. Bisa. Iya, tapi ini kita balik ke topik ini maksudnya. Kalau berayun itu digigit spidernya. Bukan berayun, cok. Ini aduh gimana ya? Ini untung kamu itu hidup di zaman sekarang. Coba kalau kamu hidup di zaman perang, tiap hari gelisah. Iya, karena setiap orang tuh bakal mati. Iya. Tapi gue nggak tahu ini dia nih jujur apa berbohong ya, terlepas dari semuanya ya. Ini tiap bisa peka orang ini bakal nggak lama lagi loh. Iya. Keren. Pertama kamu itu mendahului Tuhan ya. Tuhan aja yang maha tahu loh.
kapan ajal orang apa siapapun gitu kan. Masa dia bisa peka sama orang ini pengen koit apa enggak, Cuk? Terakhir kali orang yang ngomong mendahului Tuhan itu udah meninggal, yaitu Mama Loren. Iya. Mama Lauren. Dia nggak sampai 2012 sudah meninggal. Padahal dia berapa 2012? Kiamat. Kiamat untuk dia sendiri. Lauren tuh back Arsenal. Martin Loren. Anniversary ini 2012 ya? Anniversary 2012. Kemarin 21. Apa sih kiamat? Iya. Kiamat anniversary udah berapa? 9 tahun. Iya. Ternyata nggak kejadian. Ada jadi. Ya udahlah, maksudnya yang gini sampai dipublish gitu kan. Takutnya ngebikin orang yang Jangan kenal sama lu malah dia takut. Jangan kenal dia takut lah. pertama bisa aja takut jadinya. Yang kedua bisa aja lu tuh dikucilkan gitu. Iya. Lu malah dimusuhin, dicap aneh gitu Dicap kan. aneh. Maksudnya janganlah, itu tugas yang maha kuasa, yang maha tahu lah. Mending kalau kamu daripada tahu kapan orang itu meninggal, mending kamu bisa melihat sesuatu selama 1 hari itu buat judi. Itu ide gua. Kalau gitu kita bisa kaya raya. Kamu bisa kaya dari hasil judi itu. Ih, keren loh. Ya ini Gue juga pengen punya six kayak gitu biar bisa menang judi. kita bisa ngelihat hasil skor sehari ke depan dan kita bisa nebak skornya. Iya. Orang-orang rendah emang begitu doang. Ini jangan ya. Janganlah. Bukan kodratnya kita sebagai manusia lah ya. Ada nih selanjutnya nih. Jens, Mbak Krasku ternyata punya obsesi dengan skate. Apa aku harus mulai membiasakan diri biar entar main nggak kaget atau mundur aja ya? Ini bentar, kamu mbaknya itu terobsesi sama Tony Hawk. Skate itu skate. Ini SCAT, kalau itu SKATE. Kalau saya Tony Hawk dia maunya di ollie. Oli atau enggak ini ya. Apa sih namanya itu? 360 kopi. Enggak ada kopinya. Backflip. Bisa. Ini skate tuh gue nggak ngerti. Ini kalau yang belum tahu skate itu sebuah fetish kayaknya yang terobsesi dengan tai atau sukatoro gitu. Kalau di Google Coba apa? ini, Setahu gue. skate apa ya? Skate munculnya kayak ini skateboard. Fetish terus fetish skate. Skate muncul skate. Bener kata gue udah di pasti terobsesi sama Tony Hawk. Atau enggak Rodney Mullen. Define skate synonym. SCAT. SCAT. Ada. Enggak nyat. Oh, Stat doang. apa ya? Bentar. Apa? Bushi, hujan deras, pukulan, tahi, uyuh. Kan bener kan? Dengan fetish sukatoro. Iya mungkin. Tapi aduh nih gimana ya? Ranahnya terlalu privasi sih kalau dia sampai ke sini ya. Gue yang paling bingung gimana lu bisa tahu fetishnya itu. Emang lu pernah pergokin dia lagi ngapain gitu gadoin? Gue nggak sanggup. Emang kamu Tapi bisa ini. Apa? Ini, skate itu nyanyi juga bisa. Nyanyian skate. ah? Iya. Gitu. Gue nggak tahu. Tapi kayaknya ini lebih ke membiasakan diri biar ntar main nggak kaget. Mainnya ini pakai tanda kutip berarti Ya di sini berarti tuh seks lah bawa aja. Iya, Seks. ngewe. di sini. Nyanyian skate, penyanyi berimprovisasi melodi dan ritme menggunakan suara sebagai instrumen. Celine Dion pas sama suaminya juga nggak sambil nyanyi. Iya. Oh iya kan? I don't know. Nggak, ini udah bener tuh gimana caranya dia tahu emang kalau misal dia beneran fetishnya emang dengan sukatoro ya tai itu. Emang kamu pas chatan kamu tahu nggak sih kalau Emotnya selalu emot tai. Duh, kamu tahu nggak sih ini orang yang pengen lembek tuh pasti sifatnya tuh Review tadi. Tijen Desta. Enggak, inilah Gimana ini ya? jangan inilah. Gua nggak tahu harus berkomen apa ya sama yang ini ya. Ih, kalau di search jorok banget. Makanya apa? Ada ini aku. Tuh kan bener tai. Coba bayangin ya kalau pas pertama tuh pas dia lagi ini kan woman on tournya mencret. Aduh, cuk lah.
Jangan menodai gua belum makan. Kecirin. Terus dia mau gaya 69 kan. Jujur banget. Oh, tidak. Masa dia ngokop Terus dia ada satu hari ada normal tapi bentuk itu kayak es krim KFC itu yang zzz. Ada kuahnya. Dia malah girang loh bahas gini lu menjijikan. Gue lucu aja. Restoran Thailand. Ya itu suka Toro. Ini kasihan loh cowoknya ini mbaknya ini, dia bermasalah sama mbaknya, kita malah make fun sama hal ini. Gimana kita cari solusinya ini? Ya gimana kalau namanya cinta mah? Ya gimana kalau solusinya? Kalau lu keberatan sama fetish pasangan lu begitu ya nggak usah dilanjutin karena Iya. kalau lu tanya udah sampai main berarti lu udah pernah main dong, berarti sampai tahu kan? Carilah pasangan yang satu fetish. Iya, moto fetish gua Apa? nggak usah dikasih tahu. No man. Atau lo mah yang berbulu ya? Nggak ada. Sama Cubaca. Enggak. Nonton Star Wars ngaceng lu ya. Ada lagunya kan? Apa? Lagu Dewa 19. Apa tuh? Jadi gitu. Terima suratmu dan cu baca. Cubaca. Kita lanjut. Satu lagi ya. Satu lagi deh. Terakhir. Last ya? Last. Nggak tahu sih. Ini Jens, mas aku pas first date dibilang kayak wibu gara-gara pakai jaket padahal kan dingin. Ini kayaknya masa kali ya. Masa aku pas first date dibilang kayak wibu. Mungkin kamu pakai jaket Akatsuki. Mungkin pantas dibilang wibu. Iya. Mungkin kamu pakai jaket tapi jaket dari Survey Corps dari Attack on Titan. Terus pas kamu nyatain perasaan ke dia kamu bilang Sasageo mungkin. Kalau mungkin kamu pas jalan tangannya gini kali sambil lari. Nggak tahu. Pakai jaket cunin. Enggak. Dikatain wibu gara-gara pakai jaket. Terusnya pakai Erigo. Mending pakai Erigo. Malah pakai jaket Akatsuki ya. Mending kamu pakai Erigo Apparel. Warna krem. Enggak, kenapa orang pakai jaket kok langsung dicap wibu gitu. Pak Ma'ruf Amin aja pernah lah pakai jaket tapi dia nggak wibu. Mungkin jaketnya bau bawang kali. Enggak, pastikan dulu jaket kamu tuh bener loh. Kamu tuh jaket kan ada hoodie, ada jaket zipper atau apa tuh pastikan dulu benar. Siapa tahu memang gambarnya tuh kecil tapi ada gambar Nobita atau nggak tahu. Apa gambar ya ibunya Nobita juga. Si suka. Teki Sugi bisa mungkin. Deki Sugi. Anak anjing tuh Teki Sugi tuh. Nggak kenapa? Nggak suka gua sama dia. Ya kan dia pinter. Lu maksudnya lebih nggak suka sama si Suka. Oh ya dia manfaatin cowok-cowok ya. Manfaatin cowok-cowok, manfaatin Damn, man. Nobita buat teknologinya Doraemon, Deki Sugi buat ngerjain PR, Giant buat jadi backupan dia, Suneo buat jadi orang kaya, dapat duit. Si Suka tuh brengsek, cewek-cewek brengsek. Buat Shizuka kamu pasti duitnya sekarang banyak tapi ngejual sesuatu dari dirinya. Apa ini? Masih bawa umur deh sih. Gak terus dikatain wibu karena pakai jaket. Ya. Bisa aja Rizal wibu, mana kaosnya Shinchan. Ya bener tuh wibu. Nah, ini mungkin kalau dikatain wibu, ini ada dari kru kita kameramen ini pakai jaket dan pakai t-shirt gambar Shinchan. Nah, mungkin kan masih ada bersangkutan sama anime ya? Iya. Sama Jepangan mungkin bisa. Kamu bau nggak? Oh, enggak. Atau mungkin kamu tuh nggak dikatain gara-gara pakai jaket atau helm kamu ada stikernya. Atau helm kamu berbentuknya kayak helm Doraemon. Atau kamu pernah kepergok nonton hentai mungkin? Nggak ada yang tahu hentai. Kok sana sih? Belum. Ya, mungkin yang genrenya NTR mungkin aja. IPX lah. Ya. Jadi udah sih paling cukup nih. Ya, jadi yang terakhir itu lumayan aneh ya, pakai jaket kok dikatain wibu. Nggak, yang ngatain juga aneh. Kalau mau jaket-jaket biasa emang nggak semuanya orang pakai jaket itu wibu. Kajur saya naik motor juga pakai jaket, dia bukan wibu. Ya udah mungkin segitu dari yang bisa kita bacain sebagian yang udah kita kumpulin dari
sender-sender Unsud Fest ini nggak semua bisa kita bacain karena itu banyak banget. Bahkan kadang gue kan lumayan sering scroll Twitter ya, lebih sering dari Instagram, itu tiap menit bahkan ada yang submit gitu kan. Jadi benar-benar di sini wadahnya untuk mahasiswa Unsud buat berekspresi ya. Ya, kalau mau nanya curhat-curhat juga bisa kalau waktu itu. Iya. Cuman ya sewajarnya aja, jangan sampai kayak tadi mau meninggal gitu-gitu. Itu berlebihan, jangan, nggak baik lah, nggak baik buat diri sendiri sama orang-orang terdekat kita juga berdampak buruk jadinya. Dipakai yang sewajarnya aja gitu. Jadi Ya dari saya cukup lah, udah apa lagi ya. Nanti kalau ada bahas-bahasan lagi mungkin bakal dibikin lagi. Cuman ini kita no offense buat yang senior-seniornya kalau mungkin merasa kita keterlaluan. ya Kami mau ngomong bodo amat. kami mau bilang minta maaf, tapi ya bodo amat karena Iya. ini kan udah jadi konsumsi publik. Iya. Kami publik. Merry Christmas. Gak boleh sebegini. Yang tadi bisa disensor. Ya udah cukup di episode kali ini. Saya Adityo Koswara. Koswara. Saya Gananji Pratama. Selamat Natal. Selamat Natal dan tahun baru ke teman-teman. Nanti semuanya. malam kita bakal ngerayain Natal bareng-bareng buat keluarga besar Unsud, KBMU ya, keluarga besar mahasiswa Unsud PMK FEB, yang PMK merayakan semuanya. ya, barakallahu fi umrik. Kita harus senantiasa dalam lindungannya. Kita harus senantiasa saling menghargai satu sama lain. Kita rayakan Natal ini dengan penuh keceriaan di tengah pandemik ini. Damai kasih Natal menyertai kita semua. Amin. Dadah. Terima kasih semuanya.